Selamat siang Ibu Rahayu Amalia dan teman-teman. Perkenalkan, saya Anis Nurhairia, mahasiswa program studi S1 Manajemen dari kelas MJ805. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis jurnal terkait pemanfaatan bisnis intelijen dalam UMKM. Berikut adalah jurnal yang akan saya analisis yang berjudul Pemanfaatan Bisnis Intelijen dalam UMKM, Tinjauan Literatur Terhadap Peluang dan Tantangan Transformasi Data Driven. Nama penulisnya adalah Nugraha Adi Pratama dan Muhammad Zikri Arido, di mana jurnal ini dipublikasi pada tahun 2025 pada Indonesian Journal of Digital Business Volume 5 nomor 1 tahun 2025. Sumber jurnalnya di https ijournal.upi.edu/index.php. Latar belakang terkait penelitian ini. Penelitian ini berangkat dari UMKM yang memiliki peran strategis, namun proses pengambilan keputusan masih sering mengandalkan intuisi. Saat pasar berubah cepat dan volume data bertambah, cara ini akan berisiko menghasilkan keputusan yang terlambat atau kurang tepat. Kemudian, mengapa BI itu penting? Yaitu untuk satu, mengubah data transaksi menjadi informasi, yang kedua, mendeteksi tren pelanggan dan pasar, yang ketiga, mengendalikan stok serta biaya, yang keempat, mempercepat keputusan manajerial, dan yang kelima adalah meningkatkan daya saing. Kemudian konsepnya, bisnis intelijen merupakan rangkaian teknologi, metode, dan proses untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Prosesnya meliputi pengumpulan data, ETL, integrasi dan penyimpanan data, analisis, serta penyajian informasi melalui dashboard dan laporan interaktif. Penelitian ini merupakan sistematik literatur review sehingga tidak membangun satu sistem BI tertentu, tetapi menyintesis penerapan BI dalam 14 artikel ilmiah. Kemudian penerapannya dalam manajemen, yang pertama adalah perencanaan, yaitu memprediksi permintaan, menetapkan target, dan merencanakan stok. Yang kedua adalah koordinasi, yaitu menyediakan informasi terintegrasi pada bagian penjualan, produksi, dan manajemen. Kemudian yang ketiga, terkait operasional, yaitu memantau transaksi, persediaan, produk, dan pelanggan. Yang keempat, terkait pengendalian, yaitu membandingkan target dengan realisasi dan mendeteksi penyimpangan. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan, yaitu mendukung keputusan operasional, taktis, dan strategis berdasarkan data. Kemudian analisis hasil penelitian. Temuan utama dari jurnal adalah: 1. BI membantu analisis tren konsumen, prediksi pasar, pemahaman pelanggan, dan pengelolaan inventory. Yang kedua, BI meningkatkan koordinasi operasional serta menyediakan informasi yang lebih cepat dan terintegrasi. Yang ketiga, hambatan utamanya meliputi infrastruktur teknologi informasi, kualitas data, literasi teknis, dan komitmen manajemen. Yang keempat, peluang adopsi terbuka melalui alat berbasis cloud, pendekatan modular, kerangka TOI, dan kolaborasi eksternal. Kemudian insight yang diperoleh dari penerapan BI adalah: 1. Data operasional dapat diubah untuk menjadi pengetahuan bisnis. Yang kedua, BI memperkuat intuisi manajer dengan bukti data. Yang ketiga, dashboard bukan tujuan akhir, informasi harus menghasilkan tindakan. Yang keempat, kualitas insight sangat bergantung pada kualitas data. Yang kelima, implementasi sebaiknya dilakukan bertahap sesuai prioritas bisnis. Kemudian yang terakhir, faktor manusia dan budaya organisasi sama pentingnya dengan teknologi. Kemudian dampak bisnis intelijen terhadap efektivitas pengambilan keputusan manajerial. 1. Keputusan menjadi lebih cepat, tepat, objektif, dan konsisten. Yang kedua, penyimpangan antara target dan realisasi dapat diketahui lebih awal. Yang ketiga, koordinasi antara penjualan, produksi, persediaan, dan manajemen meningkat. Yang keempat, BI mendukung keputusan operasional, taktis, dan strategis. Dan yang kelima, manajemen dapat beralih dari tindakan reaktif menuju tindakan proaktif. Relevansi implementasi. Kaitan antara hasil penelitian dengan kondisi perusahaan, organisasi, atau UMKM di Indonesia. 1. Data UMKM masih tersebar dalam catatan manual, spreadsheet, aplikasi kasir, marketplace, dan pembayaran digital. Keputusan masih sering bergantung pada pengalaman dan intuisi. BI membantu mengintegrasikan data penjualan, stok, produk, dan pelanggan. BI mendukung perencanaan, pengendalian, pemasaran, dan pengelolaan persediaan. Pemerintah dapat menggunakan BI untuk memetakan UMKM dan menyusun program yang lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir, implementasi perlu dilakukan secara bertahap dengan alat yang terjangkau sesuai dengan kemampuan UMKM. Contoh kasus,
yaitu pada Dinas UMKM Kota Tasikmalaya. Dashboard menyajikan status badan usaha, produk unggulan, dan akses pembiayaan. Informasi tersebut digunakan untuk pemetaan UMKM dan perumusan kebijakan pengembangan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan, 1. BI meningkatkan efektivitas operasional, pemahaman pasar, dan ketepatan keputusan. Yang kedua, hambatan utama berada pada data, SDM, infrastruktur, dan komitmen organisasi. Yang ketiga, adopsi yang efektif harus bertahap, kontekstual, kolaboratif, dan berorientasi kebutuhan bisnis. Refleksi pribadi, menurut saya BI bukan sekadar dashboard. BI adalah disiplin manajemen untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, menjaga kualitas data, dan mengubah insight menjadi tindakan yang terstruktur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Terima kasih.